warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendel Kosin dari kelas edukasi 1 1. Saya akan menceritakan tentang kejadian kolonialisme imperialisme Belanda. Kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia merupakan periode panjang dan kompleks yang meninggalkan dampak mendalam hingga saat ini. Berikut penjelasannya. Kolonialisme merupakan kebijakan politik suatu negara untuk menguasai wilayah lain dan penduduknya. Tujuan utama kolonialisme Belanda adalah eksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan ekonomi Belanda. Ini termasuk rempah-rempah, kopi, teh, karet, dan minyak bumi. Imperialisme merupakan perluasan kekuasaan suatu negara baik secara politik, ekonomi, maupun budaya atas negara lain. Imperialisme Belanda di Indonesia tidak hanya terbatas pada penguasaan teritorial, tetapi juga mencakup pengendalian politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Fase-fase kolonialisme dan imperialisme Belanda. Fase awal abad ke-16 sampai 18 ditandai dengan persaingan antar negara Eropa untuk menguasai rempah-rempah. Perusahaan dagang Belanda VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, memainkan peran penting dalam membangun kekuasaan Belanda di Indonesia. VOC beroperasi seperti negara di dalam negara, memiliki pasukan sendiri dan menjalankan kebijakan monopoli perdagangan. Yang kedua, fase penjajahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Setelah VOC bangkrut, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan Indonesia. Periode ini ditandai dengan penjajahan langsung oleh pemerintah Belanda. Sistem tanam paksa diterapkan, memaksa petani Indonesia untuk menanam komoditas ekspor tertentu untuk Belanda. Eksploitasi sumber daya alam terus berlanjut dan infrastruktur bangunan untuk mendukung perdagangan ekspor. Sistem ini menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Fase modernisasi awal abad ke-20 sampai 1942. Belanda mulai melakukan modernisasi di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, modernisasi ini bertujuan untuk memperkuat kendali Belanda dan tetap menguntungkan ekonomi Belanda. Perlawanan dari gerakan nasionalis perlawan Indonesia semakin meningkat. Yang keempat, pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua, mengakhiri kekuasaan Belanda untuk sementara waktu. Pendudukan Jepang juga membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kelima, pasca Perang 1945 seterusnya. Setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perlawanan terhadap Belanda berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia diakui secara resmi pada tahun 1949. Dampak kolonialisme dan imperialisme Belanda. 1. Ekonomi di Indonesia terpuruk akibat eksploitasi sumber daya alam dan sistem ekonomi yang tidak adil. Kedua, sosial budaya. Adanya percampuran budaya antara budaya Indonesia dan Belanda, tetapi juga terjadi penindasan budaya lokal.
Yang ketiga, politik. Sistem pemerintahan kolonial Belanda meninggalkan dampak terhadap sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Yang keempat, infrastruktur. Meskipun beberapa infrastruktur dibangun tujuannya seringkali untuk kepentingan ekonomi, Belanda bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesimpulannya, kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia merupakan periode yang penuh penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Meskipun ada beberapa dampak positif seperti pembangunan infrastruktur, dan dampak negatifnya jauh lebih besar dan masih terasa hingga saat ini. Pengaruhnya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dari ekonomi dan politik hingga sosial budaya. Penting untuk mempelajari sejarah ini agar kita dapat memahami masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Oke, segitu saja cerita dari tugas sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.